Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law asaba al-ardha nahwu bawlin wa jaffa fashubba ala mawdi'ihi ma'un faghamarahu tahura. Far'un utawi iki jabang. Lau aswabah lamun mengena al-ardo ing bumi ing tanah. Lau aswabah lamun mengena al-ardo ing tanah. Nahwu baulin opo umpamanya kencing. Opo umpamanya kencing wajaffa lan kering opo nahwu baul. Wajaffa lan kering opo nahwu baul. Fasubah mongko dituangkan. Fasubah mongko dituangkan ala mautihi atas panggonannya nahwu baulin. Ala mautihi atas panggonannya nahwu baulin. Ma'un opo banyu. Ma'un opo banyu. Faghamarahu mongko merata. Faghamarahu mongko merata opo ma'un. Mongko merata opo ma'un hu ing maudi. Hu ing maudi tahura mongko suci. Tahura mongko suci. Opo maudi atau bangunan. Tahura mongko suci apa mauti atau panggonan. Walau lam yaghdub, walaupun tidak meresap. Walaupun tidak meresap apa maun. Ai tegesi yaghuru merata apa maun. Sawa'un itu sama saja kana utawi ono al-ardu opo tanah. Al-ardu opo tanah sumbatan iku keras. Tanahnya keras. Au rukhwatan atau gembur. Atau gembur, tanahnya enggak keras. Wa idza kanat lan nalaikani ono al-ardu opo tanah. Nalaikani ono al-ardu opo tanah lam tatasyarab itu tidak menyerap opo ardu. Iku tidak menyerap opo ardun ma'ing najis. Tanah jasad kang terkena najis opo ardun bihi kalawan ma. Tanah jasa kang terkena najis of ardun bihi kalawan ma fala budda mongko pasti min izalatil aini sangking menghilangkan bentuknya najis atau bendanya najis. Sangking menghilangkan bentuknya najis qabla syabbil ma'i ing dalam saat durunge menuangkan banyu. Yang dalam saat turungi menuangkan banyu al-ghalil yang sedikit alaiha atas ardun atau tanah. Alaiha atas ardun atau tanah. Kama law kanat koyok lamun ono opo najasah atau najis. Koyok lamun ono opo najasah atau najis. Fi ina'in iku ing dalem wadah. Fi ina'in iku ing dalem wadah. Walau kanat namun ono an najasatu opo najis jamidatan iku keras. Jamidatan iku keras fata mongko hancur opo najasah. Mongko hancur apa najasa. Fatafatat mongko hancur apa najasa. Wa khalatat lan bercampur apa najasa.
lan bercampur opo najasa biturabi kalawan debu mongko lam yathur mongko tidak suci opo tempat najis lam yathur mongko tidak suci opo tempat najis kal mukhtaliti seperti debu yang bercampur kal mukhtaliti seperti debu yang bercampur binah bisudidin kalawan umpamanya nanah binah wisodidin kalawan umpamanya nanah. Sodid ini nanah tapi yang sudah mengeras. Sodid. Bihifadatil ma'i kalawan menuangkan air alaihi atas al-mukhtalit di sebelumnya. Mukhtalit itu debu yang bercampur dengan nanah. Bala budda bahkan wajib izalati jam'i turabi saking menghilangkan sakabiane debu saking menghilangkan sakabiane debu al-mukhtaliti yang bercampur opo turab biha kalawan najasa al-mukhtaliti yang bercampur opo turab biha kalawan najasa wis. Sekarang menjelaskan cara mensucikan debu yang ada najisnya, tanah yang ada najisnya. Kalau rumahnya berlantai ada pavingnya itu enak. Tapi kalau di dalam rumahnya atau mungkin di halaman rumahnya, ini yang nggak ada lantainya, nggak ada pavingnya, cuma tanah-tanah biasa. Terus ternyata ada kencingnya, ada kotoran, entah kotoran makhluk hidup atau makhluk mati, entah kotoran hewan atau manusia. Terus bagaimana cara untuk mensucikan? Nah, baru dijelaskan. Kalau memang kencing atau sejenisnya tadi ini sudah garing, paham ya? Memang ada kencingnya atau ada kotoran, tapi sudah garing. Terus kemudian dituangkan, anggaplah ini kan halaman rumah, tapi nggak mungkin musuh semua atau seluas halaman rumah itu ada najisnya. Mungkin ada sebagian kecil kan yang ada kencingnya ya, atau mungkin ada kotor atau apa. Kalau ini sudah garing, terus dituangkan dengan air, paham ya? Yang ini yang ada najisnya, tempat yang ada najisnya ini dituangkan dengan air, kemudian rata. Jadi sesuai dengan kadar najis itu, jadi ini rata, umpamanya. Maka itu suci, walaupun tidak sampai menyerap, paham ya? Walaupun tidak sampai menyerap, entah tanahnya itu keras atau tidak. Paham ya? Nah sekarang kalau tidak menyerap, paham ya? Kalau tidak sampai menyerap, jadi tidak sampai menyerap, tanah ini tidak sampai bisa menyerap najis tersebut. Bagaimana? Maka terlebih dahulu najisnya dihilangkan. Jadi kalau sekiranya tidak menyerap, terlebih dahulu najis dihilangkan, dibuang dulu. Setelah dihilangkan, baru dituangkan dengan air. Dituangkan dengan air yang sedikit umpamanya. Maka itu dianggap suci. Tapi kalau memang najisnya nggak dibuang, ya tidak bisa suci tanah tersebut. Sebagaimana ada sebuah kasus, sebuah wadah, terserah, entah itu gelas, entah itu piring, umpamanya ada najisnya. Maka caranya seperti tadi. Caranya dengan cara membuang
bentuk najis itu terlebih dahulu baru dituangkan dengan air. Jadi cara mensucikan yang terakhir tadi, kalau memang tidak sampai bisa menyerap, maka najisnya dibuang, baru dituangkan dengan air, disiram. Sebagaimana dalam kasus sebuah wadah terserat piring atau sejenisnya, ada najisnya, maka jangan langsung disiram. Paham ya? Dibuang dulu pakai tisu kering umpamanya, dibuang pakai tisu basah. Setelah itu baru dituangkan air. Tapi kalau piring itu ada najisnya, terus najisnya masih ada, nggak dibuang, langsung disiram, ini sulit. Sulit. Bagaimana? Dibuang dulu najisnya. Ini dijelaskan di sini. Sebagaimana kamalaukan. Jadi falabu min izalatiha summa yusabbul ma'fihi. Sebagaimana wadah yang ada najis, caranya pertama menghilangkan najis itu, kemudian dituangkan air. Adapun ada sebuah pendapat gini, ada sebuah pendapat jika ada wadah yang terkena najis, yang mutan najis maksudnya, terus disiram dengan air, setelah itu airnya diputar-putar, paham ya, sehingga ngena ke samping kanan kiri ya, di samping-samping dengan air, itu dianggap cukup. Itu dengan catatan kalau memang tidak ada najisnya, paham ya. Nah, ada sebuah pendapat jika ada sebuah wadah, ini ada komentar seperti ini, ada komentar waqaluhum, adapun pendapatnya ulama tentang al-ina al-mutanajjis, wadah yang ada najisnya, idza wudi'a fi ma'un, jika dituangkan pada wadah itu sebuah air, wa udhiyah, dan diputar-putar fi jawanibihi, di bagian pinggir-pinggirannya, bagian sisi pinggir-pinggirannya, itu yadhuru kulluh, semuanya menjadi suci. Ini diarahkan mahallu malam takun ainun najasata fihi, selagi malam takun ainun najasata fihi, selagi tidak ada bentuk najisnya. Walaupun diputar-putar tapi najisnya masih ada, gak cukup, artinya tidak suci, nggak bisa dipakai untuk makanan, paham ya? Jadi ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya wadah yang ada najisnya cukup dituangkan air, setelah itu diputar-putar sehingga di pinggirannya ini terkena air dan itu suci semuanya. Ini diarahkan kalau memang di wadah itu tidak ada najisnya. Kalau ada nggak bisa suci, berarti solusi yang paling ampuh sebelum dituangkan air, sebelum dimasukkan air, solusinya najisnya dibuang terlebih dahulu. Paham ya? Lah terus ini juga sebagaimana sebuah gambaran. Sekarang gini, kalau memang najis itu jamid, najisnya bukan cair tapi jamid. Apa jamidnya itu? Kasar. Kalau tadi kan anggapnya cair seperti kencing umpamanya. Sekarang najisnya itu jamid, kemudian hancur. Ada sebuah najis yang jamid, anggaplah kotoran manusia atau yang lain, terus hancur, hancur. Setelah hancur, najis ini nyampur dengan debu. Namanya hancur ya. Cuman kadang warnanya, yang debu warnanya ini, terus yang kotor warnanya beda. Tapi campur karena sudah hancur. Maka ini tidak bisa suci cuman dengan cara menuangkan air. Bagaimana caranya? Ya, caranya debu-debu yang bercampur dengan najis ini dibuang terlebih dahulu.
Karena najisnya yang hancur sudah terlanjur bercampur dengan debu, maka caranya debu-debu yang ada najisnya dibuang. Paham ya? Kalau masih ada langsung disiram, ini nggak cukup, artinya tidak bisa suci. Maka caranya dengan cara yaitu harus membuang seluruh debu yang ada najisnya. Dibuang dulu yang diperkirakan ada najis, setelah itu baru disiram dengan air. Paham ya? Jadi yang dihilangkan bukan semua debu, makanya semua debu yang ada atau yang bercampur dengan najis tersebut.